Isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Pertanyaannya siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang. Ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya. Pasti menelan biaya yang sangat banyak. Ngebelin, ya, hati-hati kau ngomong. Saya bukan kau. Ya. Kalau kau mencurigai kami, atau aku lah dulu, saya lah dulu ya. Yang bisa saya pastikan saya sendiri. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah kau Ngebelin, suruh PPATK atau memeriksa rekening saya, atau menggrebek memeriksa apa saya, tempat saya tinggal. Coba periksa dulu apa harta saya, ya. Jangan mentuduh-tuduh kau Ngebelin, udah tua kita. Jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat. Kalau saya nggak suka, lebih baik pahit omongan saya. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini, sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Memang siapa kau ngusir-ngusir saya dari Indonesia ini? Ya, di mana nenek moyangmu? Nenek moyang kita beda. Nenek moyang saya sudah hidup sebelum Indonesia merdeka. Siapa kau nyuruh-nyuruh saya pindah? Ya? Masa kita perdebatan ilmiah langsung dibilang, oh lah, gak suka saya, keluar dari Indonesia katanya. Memang siapa kau ngusir-ngusir saya dari Indonesia ini? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya, tidak pernah. Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak, sepengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Ngabalin tuh kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan ya ngomongnya? Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Enggak ada, dia enggak pernah ada di istana. Ukurannya gampang. Tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya. Tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Ngabalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama. Yang Abang maksud fix Roy Suryo, meskipun tadi Roy Suryo sudah bantah. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, di semua itu, saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf Presiden pada waktu itu. Kalau Ngabalin ngomong, hati-hati Ngabalin, ya, Ngabalin, ya, hati-hati kau ngomong. Saya bukan kau, ya. Kalau kau mencurigai kami, atau aku lah dulu, saya lah dulu ya, yang bisa saya pastikan saya sendiri. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah kau Ngabalin, ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kau kan, suruh PPATK atau memeriksa rekening saya, atau menggrebek memeriksa apa saya, tempat saya tinggal. Coba periksa dulu apa harta saya, ya. Jangan mentuduh-tuduh kau Ngabalin, udah tua kita. Jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat. Kalau saya nggak suka, lebih baik pahit omongan saya. Dan tidak ada saya seperti kau bilang pendana besar. Berarti kalau kau bilang pendana besar, berarti
ada yang membiayai saya, mendanai saya ngabalin. Ya, jangan sembarangan ngomong kau, ya. Jangan sembarangan kau ngomong kau. Ya, memfitnah kau itu namanya. Ya, kalau kami aja pakai algoritma mengkaji dibilang memfitnah, apalagi mulutmu itu. Ya, apalah buktinya kami didanai. Ya, jangan sembarangan kau ngomong kau karena dekat kau sama Jokowi jadi suka-suka mau ngomong. Buktikanlah dulu omonganmu itu. Sakit hati awak. Hanya karena kau dekat Jokowi jadi bisa suka-suka mau ngomong. Ada saatnya kekuasaan itu akan redup, ngabalin, dan sisanya tahu nanti akan kena batunya kau. Gitu loh. Suka kau apa memproyeksikan dirimu pada diriku. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, jangan, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku di Amazon untuk hidup. Gitu loh. Walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat. Enak sekali ya, nuduh-nuduh orang, ada pendana besar siapa? TPUA, coba tunjukkan dulu, buktikan dulu TPUA pernah ngasih saya Rp1 pun. Siapa? Pak Egy Sujana, Bang Egy, coba tunjukkan dulu Rp1 pun ngasih saya. Siapa lagi? Pak Rizal Fadila, tunjukkan dulu, pernah ngasih saya duit Rp1 pun, tunjukkan. Gitu loh. Saya datang ke Jogja pun biaya sendirinya, pulang pun biaya sendiri. Biar kau tahu yang ke Jogja 15 April itu. Enak kali ngomong. Jangan terlalu terbiasa kau suka menuduh ngabalin. Oke, terkait dengan tuduhan kami kok makin marak ya. Ada ngabalin lah, ada kemarin si Rifa ya, Rifa atau Rifai nama pengacaranya itu ya, mengatakan ada ya orang di belakang kami bla bla bla. Kalau ngabalin mengatakan ada pendana besar atau apa-apa, buktikanlah. Jangan kalian memfitnah, kalian menuduh kami memfitnah. Ya kan, Rifai dan ngabalin, khususnya pengacara Jokowi, kalian menuduh kami fitnah kepada Jokowi. Padahal kami yang menganalisa, ya minimum kami ada kajian akademik. Kalian sekarang menggiring, ada pendana besar atau apa, ada orang di belakang kami, siapa coba? Coba, ada mendana kami, siapa coba? Jawab dulu, jangan fitnah kalian, mentang-mentang kalian pengacara. Ya, jangan suka fitnah kalian, siapa yang membiayai kami coba? Coba tunjukkan, ada nggak 1 perak pun itu lo membiayai kami? Ada nggak yang mengorkestrasi ini? Jangan memfitnah orang, gitu loh. Ya, hanya untuk Jessica saja saya datang podcast ke Jakarta ya, Rifai dan lainnya yang ada di pengacara Jokowi itu, ya 2 kali saya podcast itu ke Jakarta, biaya sendiri itu saya, gitu loh. Coba tanya bos kalian itu, siapa yang biayain? Saya sendiri datang podcast diskursus sama siapa itu? Siapa? Diskursus dan Uya Kuya. Lalu 10 hari setelahnya Jessica bebas bersyarat. Jangan bilang dibiayain. Ya, saya sudah terbiasa biaya sendiri, gitu loh. Ya, bukan pelit kayak kalian, ya kan? Terbiasa saya biaya sendiri, gitu loh. Jadi kalau ngabalin ngomong, hati-hati ngabalin, ya ngabalin, ya hati-hati kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas, di mana Pak Ngabalin ini terus menyinggung, menyindir-nyindir dan menyerang bahwa para pelapor ijazah Pak Jokowi ini di-backingi oleh bohir ya, ada bohir-bohirnya di belakangnya, tidak mungkin independen karena ya pasti menelan biaya banyak. Begitu juga dengan Bu Irma Suryani yang mengucapkan hal yang sama dan juga mengatakan bahwa orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini adalah para pengkhianat negara karena tidak mempercayai hasil yang diputuskan oleh Bareskrim, dan bahkan sampai ya mengatakan istilahnya yang mengusir lah, kalau nggak percaya sama Bareskrim sama Polri ya pergi saja dari Indonesia. Ini kan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial ya, dan hal tersebut ditanggapi langsung oleh Bang Rismon dengan tak kalah kerasnya. Beliau mengatakan kepada Ngabalin bahwa jangan sama-samakan saya dengan Anda. Saya di sini murni sebagai peneliti ilmiah, tidak ada independen, tidak ada istilahnya bohir-bohir ataupun backing. Jika
kalian terus menuduh seperti itu, menfitnah seperti itu, ya buktikan saja gitu. Jangan hanya ngomong-ngomong doang gitu. Silahkan saja kalau mau periksa, kalau mau diaudit tentang kekayaan, kalau mau digeledah rumahnya juga Bang Rismon siap ya menantang seperti itu. Ini kan berarti membenarkan bahwa Bang Rismon ini memang benar-benar independen gitu loh. Tidak ada istilahnya bohir-bohir ataupun uang-uang besar yang mengelilingi soal gugatan ijazah Pak Jokowi ini ya. Dan Bang Rismon juga merespon soal pernyataan dari Bu Irma dan mengatakan, ya Anda siapa begitu mengusir-ngusir saya. Siapapun, apapun jabatannya dan siapapun dia ya tidak berhak mengusir-ngusir orang, mengusir warga negara Indonesia. Apalagi Bang Rismon ini kan tidak melakukan pelanggaran apapun gitu. Tidak mengkhianati bangsa atau bagaimana, bukan istilahnya melakukan makar atau bagaimana. Jadi kan ya nggak perlulah sampai berbicara. Kalau nggak percaya sama Polri, sama institusi di negara ini, ya pergi aja dari Indonesia. Ini kan suatu pernyataan yang ya menurut saya mungkin sudah terbawa emosi ya. Jadi ucapannya sudah kemana-mana dan tidak terkendali kan. Bahwa kan sebenarnya kan masalah seperti ini nih ya sebenarnya ya gampang saja sih, tergantung Pak Jokowinya gitu. Nggak perlulah sampai harus melapor-laporkan. Masa seorang kepala negara melaporkan warga negaranya sendiri, ini kan sangat aneh sekali gitu. Kalau memang benar seorang warga negarawan, pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan, ya tidak perlulah melaporkan warga negaranya sendiri. Apalagi soal ijazah palsu, soal terkait dengan ijazah, ya tinggal ditunjukin aja kok. Tunjukin ke publik, tunjukin ke wartawan, silahkan ini diperiksa. Kepada kalian yang mempermasalahkan ijazah saya, silahkan ini diperiksa. Selesai masalahnya. Karena ya namanya publik, namanya masyarakat itu ya punya hak untuk mempertanyakan soal ijazah, soal administrasi. Karena kan beliau dipilih oleh rakyat. Beliau menjadi wali kota dipilih rakyat, menjadi gubernur dipilih rakyat, menjadi presiden 2 periode dipilih rakyat. Jadi ya jika ada yang bertanya apa hak mereka mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi, ya mereka punya hak. Mereka juga masyarakat, mereka juga bagian dari orang-orang yang mungkin memilih Pak Jokowi. Ya setidaknya walaupun tidak memilih Pak Jokowi, ya mereka tetap rakyat Indonesia gitu loh. Mereka punya hak untuk mempertanyakan soal ijazah dari kepala negara kita. Ini kan soal sikap saja, mau atau tidak menyelesaikan ini gitu loh. Sebagai seorang mantan kepala negara, sebagai seorang yang katanya memiliki jiwa kenegarawanan, ya harusnya ya gampang sekali menyelesaikan ini. Dan menurut saya ya untuk para pembela Pak Jokowi ya tidak perlulah terlalu arogan sampai mengatakan hal atau istilahnya mengusir-ngusir seperti itu. Kita semua di sini mempunyai hak yang sama di dalam negara ini. Kita semua berhak tinggal di sini. Dan selagi tidak melanggar ataupun ya melakukan hal-hal yang bersifat mengkhianati negara, ya semua warga negara Indonesia ya berhak tinggal di sini. Tidak ada satupun seseorang yang berhak mengusirnya hanya karena persoalan sepele seperti ini. Berani menyuruh orang-orang pergi dari Indonesia, kan ini sangat aneh sekali gitu loh. Cuman permasalahan ijazah kok sampai pergi aja sana dari Indonesia kalau nggak percaya sama Bareskrim. Namanya hasil ilmiah kan, ujian ilmiah ya harus bisa diuji lagi oleh seseorang gitu untuk menguji kebenaran ilmiahnya sampai di mana. Tinggal seperti itu saja, tidak perlu sampai emosi meledak-ledak. Semua harus percaya atau tidaknya kita kepada institusi negara ini kan ya tergantung bagaimana kinerjanya, bagaimana masyarakat menilainya. Tidak bisa dipaksakan. Semua orang berhak percaya atau tidak terhadap institusi di negara ini. Tinggal bagaimana
para orang-orang yang ada di institusi negara ini memperbaiki citranya, memperbaiki kinerjanya agar semua atau seluruh rakyat Indonesia ini percaya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal debat yang cukup panas ini antara Pak Ngabalin, Bang Risman dan juga Bu Risma? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.